Well, hello guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku, Kana. Apa kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan tentunya happy selalu. So, today sebelum aku masuk ke dalam pembahasan hari ini, aku harap kalian mau support ataupun dukung channel ini dengan cara yang gampang banget. Tinggal klik tombol subscribe, like, comment, share. And jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya supaya kalian tahu kalau aku masukin video baru. So, beberapa hari ini memang lagi panas-panasnya mengenai berita tentang adanya cyberbullying yang dialami oleh seorang public figure yang berbakat. So, berangkat dari sedang panasnya berita itu, dan memang aku juga merasa bahwa ini adalah hal yang sangat-sangat penting banget untuk dibahas. Aku pengen membahas mengenai beberapa kasus-kasus cyberbully atau pembulian terhadap beberapa orang yang terkenal di dunia. So, without any further ado, let's go. Cyberbully atau bully memang sudah menjadi masalah yang sangat-sangat pelik dari tahun ke tahun. Semakin berkembangnya teknologi informasi, baik itu chatting kind of things ataupun situs pertemanan online, juga malah mendukung semakin banyaknya cyberbully yang terjadi. So, kasus cyberbully pertama yang akan kita bahas adalah kasusnya Amanda Todd. Berawal dari perkenalan Amanda Todd dengan seorang yang asing di internet pada kelas 7, ya berarti sekitar kelas 1 SMP gitu ya. Nah, singkat ceritanya, orang yang udah kenalan sama Amanda ini mengajak Amanda untuk membujuk Amanda untuk menunjukkan bagian dadanya kepada orang itu. Setelah bujuk dan membujuk, akhirnya Amanda ini setuju untuk mengirimkan foto dadanya yang terbuka kepada orang asing ini. Dan ternyata orang ini tuh meng-capture apa yang Amanda lakukan. Sampai setahun kemudian, orang ini itu ternyata masih berhubungan ya sama Amanda by chatting gitu, via chatting. And ternyata dia itu minta sama Amanda untuk mempertontonkan adegan tidak senonoh gitu ya. Ya you know lah gitu, adegan tidak senonoh secara live streaming melalui aplikasi pesan online tersebut. Nah, tentunya Amanda pasti kaget lah ya kan. Nah, kemarin itu dia minta foto dan sekarang dia minta aku beradegan yang tidak semestinya gitu dengan pesan online. Amanda tentunya menolak hal ini, dan ternyata setelah ia menolak, hal yang ia takutkan pun terjadi. Foto-foto syurnya yang ia sering kirimkan sama orang asli ini disebarluaskan. Foto-fotonya tuh bener-bener disebarluaskan melalui internet dan menjadi perbincangan orang-orang di sekitarnya, baik mungkin di sekitar perumahannya atau di sekolahnya. Dan anehnya memang orang ini tuh bisa tahu informasi lengkap mengenai Amanda Todd, mulai dari identitas pribadinya, keluarganya, sampai ke sekolah dan teman-temannya. Amanda itu berkali-kali mendapatkan ujaran kebencian, hate speech gitu, hinaan, cacian melalui online gitu ya kan, melalui pesan online. Ia terus-terusan dibully oleh orang-orang di sekitarnya. Kemudian mungkin anak-anak di sekolahnya juga tahu dan udah pernah melihat foto-foto yang tersebar di dunia maya tersebut. Amanda ini tuh sangat ketakutan dan mungkin merasa sangat putus asa. Mungkin dia juga nggak punya orang yang ia percayai juga untuk bilang tentang apa yang ia alami dan apa yang ia rasakan. Kemudian Amanda itu memutuskan untuk membuat video singkat gitu ya, mengenai apa yang dia rasakan dan apa yang ia alami. Dan aku rasa juga videonya itu beredar luas juga di internet pada saat itu, karena kasus Amanda Todd ini sempat booming beberapa tahun yang lalu. So guys, ini adalah cuman cuplikannya aja dari video yang Amanda Todd buat sebelum ia mengakhiri hidupnya.
Untuk lengkapnya kalian bisa langsung cek sendiri, videonya banyak beredar di YouTube guys. Setelah ia membuat video tersebut, ia kemudian memutuskan untuk menghabisi nyawanya sendiri. So, aku sendiri turut prihatin dengan Amanda Todd ini pada saat awal-awal aku baca tahu tentang kasusnya dan membaca lebih dalam mengenai Amanda Todd, yang mungkin memang sedikit terlalu dalam memasuki dunia maya gitu ya kan, bertemu dengan orang-orang yang baru yang ternyata memanfaatkan dia, dan dia juga nggak punya orang yang mungkin bisa dia percaya untuk berbagi, merasa putus asa dan akhirnya memutuskan untuk menghabisi nyawanya sendiri. So be smart guys untuk kasus-kasus seperti ini. Jadilah manusia sih kalau aku bilang, sebagai orang yang seharusnya melindungi sesama. Gimana menurut kalian tentang kasus Amanda Todd ini? Kalian boleh komen di bawah. Next. Kasus kedua ada kasusnya Brandy Fella. Body shaming. Siapa sih yang nggak tahu yang namanya body shaming? Sekarang ini kasus body shaming itu begitu banyak karena sudah banyak orang yang menetapkan standar kecantikan itu sangat ketat gitu ya, mulai dari punya tubuh yang proporsional, tinggi yang proporsional, berat badan dengan segini gitu. Dan ketika ada orang atau teman-teman di sekitar kita yang punya berat badan berlebih, ya kemudian dipandang aneh dan kemudian mungkin dipandang tidak setara gitu loh sama orang-orang yang mungkin berpenampilan lebih baik. Nah, Brandy Fella ini adalah salah satu dari sekian banyak korban cyberbullying karena body shaming, karena dianggap memiliki berat badan berlebih gitu. Dilansir dari liputan6.com, kakaknya Brandy yaitu Jackie sering banget mengatakan bahwa Brandy itu sering mendapatkan ejekan dari teman-temannya karena punya berat badan yang berlebih ya gitu guys. Dan udah beberapa bulan gitu lamanya dia itu sering banget mendapatkan bulian dari teman-temannya tersebut. Orang-orang itu akan sengaja membuat akun Facebook palsu dan kemudian akan mengirimi Brandy pesan-pesan yang dengan nada sarkasm atau menghina dan menjelek-jelekkan Brandy. Pada awalnya Brandy ini tidak membalas sama sekali mengenai pesan-pesan tersebut, tapi sayangnya semakin lama justru bukan semakin berkurang dan berhenti, malah semakin banyak pesan-pesan yang datang setiap harinya kepada Brandy. Dan mirisnya lagi ya guys, aku gak habis pikir apa yang dipikirin orang-orang. Sejak April 2016, teman-teman sekolahnya itu bahkan membuat akun palsu dan menawarkan Brandy hubungan seksual. Brandy itu bahkan telah mengganti nomor teleponnya menggunakan nomor telepon yang baru, sudah melaporkan hal ini juga ke polisi, tapi sayangnya kata polisi gitu ya, teman-temannya ini menggunakan akun atau menggunakan aplikasi yang pada saat itu belum bisa dilacak sama polisi. Jadi mereka tuh nggak bisa berbuat apa-apa dan nggak bisa berbuat banyak. Nah, Brandy sendiri ini adalah pribadi yang sangat dicintai sama keluarganya. Kemudian dinilai memiliki banyak temen gitu sama keluarganya. Tapi sayangnya ia mengalami stres dan depresi berat karena bulian ini. 29 November 2016, Brandy itu mengirimkan pesan singkat kepada keluarganya melalui SMS gitu, berbunyi, "Aku mencintai kalian. Tolong ingatlah hal tersebut. Aku minta maaf atas semua yang aku lakukan." Karena kaget atas pesan tersebut, keluarga Brandy kemudian panik dan memutuskan untuk mencari Brandy ya, melihat ke sekeliling rumah dan mengecek keadaan Brandy. Ternyata Brandy ada di kamar. Setelah
Pintunya dibuka, keluarganya tuh melihat Brandy tuh sedang berdiri di kamarnya sambil menangis dan sambil memegang pistol ke arah Brandy. Kakaknya Brandy tuh Jackie bilang sama Brandy jangan gitu, tetapi mungkin Brandy udah nggak denger lagi dan akhirnya menembak dirinya sendiri, guys. Dan sayangnya Brandy meninggal beberapa jam kemudian. Aku nggak habis pikir banget sama orang-orang yang mengatakan bahwa oh kamu gendut banget, oh kamu kurus banget gitu. Seharusnya kita yang mungkin berpikiran seperti itu mungkin jangan bilang secara langsung dengan nada yang menghina gitu ya guys, karena mungkin aja kata-kata kita justru bisa mengubah hidup orang lain, karena mereka bisa aja berpikir bahwa kita sudah menjelek-jelekkan dia atau menghina dia gitu. Mungkin di luar dia bakalan berlaku baik-baik aja, tapi mungkin dalam hatinya enggak. So, menurut kalian gimana tentang kasusnya Brandy Villa ini? Boleh komen di bawah. Next. Selanjutnya ada kasus dari Ryan Halligan. Ryan Halligan ini lahir dari keluarga yang harmonis dan penuh cinta ya guys. Pada saat kelas 5 SD, Ryan ini sudah mulai mendapatkan bully dari teman-teman sekolahnya karena ia itu mengalami yang namanya kesulitan belajar. Kemudian ia juga memiliki hobi yang unik di antara teman-temannya, yaitu dia itu sangat mencintai musik dan sangat mencintai drama. Makanya itu dia mendapatkan bulian dari teman-temannya. Mungkin pada saat itu ya, mungkin teman-temannya itu berpikir kok anak laki-laki hobinya itu main musik ataupun kok hobinya main drama gitu, mungkin dipandang aneh sama teman-temannya. Ia sempat ngadu sama ayahnya mengenai hal yang ia alami di sekolah, namun pada saat itu ayahnya bilang ke Ryan untuk ya udah kamu nggak usah menggubris atau mempedulikan kata-kata mereka deh gitu, selama mereka itu tidak menyakiti Ryan secara fisik. Sampai-sampai saat itu Ryan itu masuk ke sebuah tempat konseling untuk anak-anak, dan setelah mengikuti beberapa sesi konseling dinilai itu cukup berhasil untuk Ryan. Kemudian pada saat kelas 7 ya, SMP kelas 1 gitu, ternyata Ryan itu kembali mendapatkan bully di sekolahnya. Ryan kemudian sempat ngadu juga sama ayahnya kalau dia kembali dibully di sekolahnya yang sekarang, dan kemudian meminta untuk belajar Thai boxing sama ayahnya supaya dia bisa membela diri. Awalnya sih ayahnya nggak yakin untuk mengkursuskan gitu ya anaknya, membiarkan anaknya untuk latihan Thai boxing, tapi setelah dibujuk sama Ryan akhirnya ayahnya setuju. Namun ayahnya bilang sama Ryan kita latihan aja di basement bawah rumah kita. Nah Ryan pun setuju, akhirnya mereka itu latihan setiap malam, setiap hari selama 2 jam. Nah kemudian ayahnya juga mengingatkan sama Ryan, setelah Ryan itu bisa atau menguasai ilmu bela diri yang sudah diajarkan oleh ayahnya, ayahnya berpesan bahwa untuk tidak sembarangan menggunakan apa yang sudah diajarkan untuk membalas orang yang menyakitinya. Dia harus benar-benar paham bagaimana menggunakan ilmu yang diajarkan oleh ayahnya ini. Kecuali bila ada orang yang benar-benar menyakiti dia secara fisik dan sudah tidak bisa ditoleransi, maka ayahnya mengizinkan Ryan untuk menggunakan apa yang sudah dia pelajari. Pada Februari 2003, Ryan itu diketahui berkelahi dengan seorang pembuli yang membuli dirinya dan dilerai oleh asisten kepala sekolahnya pada saat itu. Dan setelah itu, bulian terhadap Ryan pun berhenti. Dan ternyata Ryan dan orang yang membulinya dia itu, yang berkelahi sama dia itu, berteman dengan Ryan. Ayahnya pada saat itu mengingatkan Ryan untuk hati-hati berteman sama orang itu, karena orang itu adalah termasuk orang yang sudah membuli Ryan sangat lama gitu ya, udah beberapa kali membuli Ryan gitu. Jadi berhati-hatilah berteman sama dia gitu. Nah suatu hari Ryan itu menceritakan pengalaman memalukannya dia ke temennya ini, yang pada saat itu ia sedang melakukan pemeriksaan gitu di rumah sakit atau di klinik karena perutnya yang sakit gitu kan. Dan diceritain lah pengalaman memalukannya tadi sama temennya ini. Nah sayangnya
temennya itu bukannya menjaga rahasia yang dipercayakan sama Ryan ke dia malah menyebarkannya ke semua teman-teman sekolahnya dan juga menyebarkan rumor bahwa Ryan itu adalah gay. Nah, sejak saat itu Ryan itu kembali dibully sama teman-temannya. Selama musim panas tahun 2003, ia lebih banyak menghabiskan waktunya online dibandingkan melakukan pekerjaan lain gitu. Lebih sibuk online, mungkin membalas percakapan teman-temannya. Ryan sendiri pada saat itu tidak sama sekali memberitahukan orang tuanya apa yang dia hadapi. Ayahnya juga pernah berkata bahwa Ryan ini pernah lari keluar dari dalam kelas sambil berlinangan air mata. Nah, suatu hari ketika di tengah-tengah ramainya pembulian terhadap Ryan ini, ada seorang gadis namanya Ashley. Ashley ini adalah gadis yang sangat populer pada saat itu di sekolahnya, dan memang Ryan ini menyukai Ashley. Ashley ini kemudian mendekati Ryan dan mengatakan sama Ryan kalau dia juga suka sama Ryan gitu. Nah, tapi ternyata mirisnya Ashley ini mendekati Ryan tuh hanya pura-pura aja untuk menggali lebih dalam mengenai cerita-cerita memalukan lainnya yang dialami oleh si Ryan ini. Ashley itu bahkan berkata sama Ryan tuh gini, dia bilang ke Ryan kalau aku cuma bercanda aja kok, suka sama kamu tuh kepedean gitu. Dan Ashley pun ngatain si Ryan kalau Ryan adalah seorang loser. Nah, pada 7 Oktober 2003, pada saat semua keluarganya Ryan itu sedang tertidur pulas di kamarnya masing-masing, Ryan itu memutuskan untuk menggantung dirinya sendiri menggunakan tali bathrobe, kayak baju handuk gitu, milik kakaknya di kamar mandi. Yang kemudian tubuhnya Ryan ini ditemukan oleh kakaknya ini. Saat melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian, ayahnya itu memeriksa laptopnya Ryan dan kemudian menemukan begitu banyak percakapan-percakapan yang mengganggu antara Ryan dengan seorang anak laki-laki yang tidak dia kenali. Nah, ayahnya ini menemukan bahwa Ryan itu sering banget curhat sama teman online-nya ini mengenai tindakan bunuh diri dan juga kematian. Mereka itu saling bertukar informasi mengenai situs-situs yang memuat informasi mengenai hal ini, dan kemudian juga bahkan saling bertukar informasi dan belajar mengenai bagaimana cara bunuh diri tanpa rasa sakit. Kisah Ryan Halligan ini dibuat film dokumenternya oleh Max Hatchman dengan judul Max Hatchman 2018 documentary Stories of Strength and Hope Prevent Youth Suicide. Setelah meninggalnya Ryan, keluarganya Ryan ini, keluarga Halligan itu sering banget mengunjungi berbagai sekolah untuk berbagi mengenai cerita apa yang dialami anaknya, bagaimana anaknya menghadapi kasus cyberbullying dan bagaimana Ryan berharap bahwa hal ini dapat menjadi pelajaran bagi semua anak-anak yang bersekolah di sana. SMP guys, tapi udah bisa melukai orang lain dengan cara menghasut satu sekolah untuk membunuh 3. SMP. Gimana menurut kalian mengenai kasusnya Ryan ini? Kalian boleh komen di bawah. Next. Selanjutnya ada kasus Audrey Pott. Audrey Pott ini merupakan salah satu siswi dari sekolah Saratoga High School di Saratoga, California. Pada 3 September 2012, Audrey memutuskan untuk pergi ke pesta bersama dengan 10 teman lainnya dan bersenang-senang sambil mabuk-mabukan gitu ya di dalam pesta tersebut. Saat Audrey itu sudah benar-benar teler gitu, udah benar-benar mabuk, Audrey ini kemudian dibawa ke sebuah kamar yang ada di rumah tempat pesta itu berjalan dan kemudian dilecehkan oleh 3 orang temannya atau bahkan lebih di dalam kamar itu. Bahkan mereka juga mencoret-coret tubuhnya
Audrey menggunakan spidol dengan kata-kata yang menjelek-jelekkan dan menghina Audrey. Setelah itu, mereka kemudian mengambil fotonya Audrey dan menyebarkannya melalui MMS. Saat Audrey sudah terbangun, pada saat itu ia melihat dirinya itu bangun tanpa menggunakan celana pendek. Dan ia juga melihat bahwa di tubuhnya itu penuh dengan coretan dan tulisan-tulisan dengan kata-kata yang menghina, menjelek-jelekkan dirinya. Beberapa hari setelah itu, Audrey itu melihat foto-foto dirinya yang tengah mabuk gitu ya, yang tengah juga dilecehkan sama teman-temannya itu ternyata tersebar di dunia maya, sehingga pastinya diketahui oleh teman-teman di sekolahnya. Hal inilah yang membuat Audrey depresi. Dan 10 September 2012, Audrey ditemukan telah menggantung dirinya sendiri di kamar mandi rumahnya. Pada April 2013, 3 orang laki-laki berusia 16 tahun di California itu ditangkap dengan tuduhan ikut ambil andil dalam kasus penyebaran video dan bahkan dalam kasus pelecehan Audrey dengan membuat dia nggak sadar gitu ya, tanpa seizinnya dia gitu. Dan kemudian pada Juli 2013 tertangkap 1 orang lagi, seorang gadis berusia 15 tahun yang hari itu hadir dan melihat pelecehan itu terjadi. Namun ia berbohong dan mengatakan bahwa ia nggak tahu apa-apa supaya bisa menutupi kejadian itu. Sebuah film dokumenter berjudul Audrey and Daisy yang bercerita mengenai pelecehan seksual dan sosial media bullying Audrey Pot dan Daisy Coleman ditayangkan. Nah, Daisy Coleman ini adalah salah satu dari banyaknya korban yang sama seperti apa yang dialami dengan Audrey Pot gitu ya, dilecehkan, kemudian difoto dan kemudian disebarluaskan oleh teman-temannya itu. Film dokumenter Audrey and Daisy ini sendiri memiliki beberapa cerita dan beberapa tokoh di dalamnya dengan kasus yang sama gitu. So kalau kalian misalnya pengen dan tertarik untuk melihat film dokumenter ini, mungkin kalian bisa cari di Google. Aku sih nggak habis pikir ya, kenapa ada orang yang benar-benar tega memanfaatkan orang dalam keadaan mabuk seperti itu gitu loh. Gimana menurut kalian mengenai kasusnya Audrey Pot ini? Kalian boleh komen di bawah. Next. Nah, selanjutnya kasus yang terakhir, kasus pembulian yang terjadi di Indonesia, guys. Gak hanya di luar negeri aja, kasus bully juga sering banget dan bahkan banyak terjadi di Indonesia. Meskipun tidak terlalu banyak yang terekspos seperti di luar negeri gitu ya guys, tapi ada beberapa kasus bully yang banyak sekali menyita perhatian masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah yang terjadi pada seorang siswa SMP 18 yang berusia 14 tahun. Ia menjadi korban bullying dari sekelompok orang siswa dari kelas berbeda. Akibatnya ia mengalami luka di sekujur tubuhnya serta lebam-lebam. Menurutnya, kejadian ini terjadi pada 5 Maret 2018 pada pukul 9.30 pagi. Saat jam istirahat, tiba-tiba para pelaku ini mengajak si siswa korbannya ini untuk bermain futsal. Namun karena ia menolak, ketiga siswa itu terlibat cekcok yang kemudian berujung pada tindakan penganiayaan. Salah satu dari pelaku bahkan nekat menggunakan batu, guys. Batu untuk memukul wajah korban itu. Akibatnya ia mengalami luka sobek di bagian kepala, lebam di wajah dan mata sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. So, itu dia tadi beberapa kasus pembulian yang terjadi di dunia. Menurut aku sih tidak ada satu orang pun di dunia ini yang pantas mendapatkan bully. Siapapun itu orangnya dan dari manapun asalnya. Kita semua harus sadar guys, kita semua ini manusia, dilahirkan dengan cara yang sama.
kita nggak pernah bisa milih apapun dalam kehidupan kita pada saat kita dilahirkan gitu. Dan kita juga nggak boleh sombong mengatakan bahwa kita lebih hebat dan lebih kuat. Dan ingatlah bahwa di atas kita itu masih ada yang lebih hebat lagi, jauh lebih hebat dari kita, tapi masih bisa low profile gitu loh. Dan satu hal yang membuat aku sangat-sangat miris dan sedih adalah bahwa yang melakukan pembulian ini adalah anak-anak di bawah umur, guys. Anak-anak yang bahkan belum bisa berpikir rasional dengan baik gitu loh. Tiba-tiba udah bisa melakukan pembulian terhadap orang lain. Yang bahkan pada saat ketahuan, anak ini bakalan minta maaf dan mengatakan kalau dirinya itu tidak bermaksud untuk melakukan pembulian tersebut. So, bisa dibilang di sini kan bahwa pikiran dan akal sehat dan pikiran rasionalnya kan berarti belum berjalan dengan baik gitu kan. Semua pihak dilibatkan di sini gitu kalau menurut aku sih. Semuanya mulai dari lingkungan, keluarga, sekolah dan teman-teman itu memang mesti harus dilibatkan untuk menghindari terjadinya pembulian ini. Namun yang paling ambil andil besar dalam hal ini menurut aku adalah media sosial. Mungkin generasi-generasi kita itu banyak yang sangat tidak siap menerima adanya perubahan kemajuan teknologi media sosial secara besar-besaran, sehingga akhirnya dengan mudahnya membuat akun palsu, dengan mudahnya mereka membuat akun yang mengandung hate speech dan mengancam orang lain tanpa takut ketahuan gitu ya kan. Karena itu sangat-sangat mudah gitu, cuman tinggal buat email baru dan akhirnya akun baru pun jadi gitu. Sangat mudah sekali. Kita semua harus menghargai siapapun orangnya. Kita semua harus menghargai apapun jenis pekerjaan, dimanapun sekolahnya, gimana orang tuanya, gimana teman-teman lingkungannya, kita tuh harus saling menghargai, guys. Gak ada orang yang pantas mendapatkan perlakuan tidak baik dari siapapun. So, bagi kalian juga yang mungkin sedang dalam masalah perundungan atau yang namanya cyberbully, kalian harus sadari bahwa banyak banget orang-orang di sekitar kalian yang masih peduli dan sayang sama kalian. Dan mungkin kalian harus mencari pertolongan bila seandainya kalian terlibat dalam masalah cyberbully maupun bully dalam kasus fisik gitu ya, secara langsung. Kalian harus langsung memberitahukan orang tua paling utama supaya bisa diambil tindakan yang tepat dalam hal tersebut. Aku juga berdoa buat semua orang yang sedang dalam masalah perundungan ini. Semoga kalian semua kuat dan semoga kalian semua bisa cepat keluar dari masalah ini. Ingatlah bahwa besok itu masih ada matahari pagi dan orang-orang dan keluarga dan teman-teman yang menyambut kalian dan menunggu kalian untuk bertemu gitu ya sama kalian. So, jangan pernah melakukan hal-hal yang aneh atas kasus perundungan ini. Terus semangat menghadapi dan melewati hari-hari gitu. So, itu dia tadi beberapa kasus bully yang pernah terjadi di dunia yang merubah hidup si korban, juga keluarganya tentunya harus kehilangan mereka. Menurut kalian gimana tentang kasus-kasus ini, dan apa sih pesan kalian tentang pelaku-pelaku bully yang sedang banyak sekali terjadi saat sekarang ini? Apakah ide kalian untuk mengusir pembuli-pembuli ini jauh dari sini? Mungkin kalian bisa komen di bawah. So, thank you banget bagi kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk share video ini supaya orang lain juga bisa tahu bahwa bully itu bad. Thank you and see you on the next video.